Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Nah, setelah 13 tahun, UGM baru ralat masa jabatan dekan demi meluruskan perkara ijazah Jokowi. Ijazah sarjana Jokowi masih menimbulkan sejumlah polemik di berbagai kalangan. Banyak yang menuntut keaslian dari ijazah itu karena berbagai spekulasi yang terus timbul. Seperti perihal nama dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada atau UGM yang menandatangani ijazah tersebut. Ternyata adanya data yang tampak tidak sinkron dari UGM. Pasalnya, Profesor Ahmad Sumitro Purwodipero disebut-sebut sebagai dekan Fakultas Kehutanan yang menjabat selama 3 periode berturut-turut sejak tahun 1977 sampai dengan tahun 1988. Sementara itu, Jokowi sendiri lulus di tahun 1985 yang masih berada di rentang periode kepemimpinan Profesor Ahmad Sumitro, tetapi yang menandatangani ijazahnya justru Profesor Sunardi Prawirohatmojo. Buntut pertanyaan ini rupanya terdengar sampai ke dalam internal dan pihak redaksi yang menulis artikel mengenai Profesor Ahmad Sumitro. Sebagai bentuk pelurusan masalah, pihak redaksi pun segera memberikan ralat demi menghentikan spekulasi yang tidak berujung. Di paragraf terakhir alinea kedua tertulis, dalam karirnya pernah menjabat sebagai dekan Fakultas Kehutanan UGM selama 3 periode berturut-turut, 1977 sampai dengan 1988. Yang benar, dalam karirnya pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Kehutanan UGM periode 1978, 1979, 1980, 1981, 1988, 1991, dan 1991 sampai 1994. Tulis pihak redaksi di laman ugm.ac.id. Pihak redaksi juga menyebutkan bahwa ralat sengaja dilakukan untuk meluruskan kekeliruan yang disebabkan oleh berita tersebut. Tampaknya perubahan yang dilakukan oleh pihak redaksi UGM tidak membuat warganet selesai menyudutkan Jokowi. Perubahan data itu justru membuat warganet semakin yakin adanya keikutsertaan Jokowi di dalam masalah tersebut. Menyesuaikan ijazah Jokowi sampai secara jabatan sekelas profesor direvisi. Tulis akun @vel yang lain. Kejahatan masif, sistematis, dan terstruktur itu menakutkan banyak pihak demi menutupi ketakutannya akan nilai kejujuran. Tulis akun lainnya. Hanya demi sebuah boneka cungkring universitas yang begitu ternama sampai rela bertindak sebodoh dan serendah itu. Miris, tulis akun yang lainnya. Menjelang sidang perdana, aliansi aktivis minta 18 Oktober jadi hari ijazah palsu sedunia. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjadwalkan sidang perdana terkait dengan dugaan penipuan dengan ijazah palsu Presiden Jokowi pada Selasa 18 Oktober, awal pekan ini. Gugatan kasus tersebut dilayangkan oleh Bambang Trimulyono dengan Ahmad Kozinuddin sebagai kuasa hukumnya. Sidang perdana tersebut bakalan disambut aksi dari elemen aliansi aktivis 98 dan juga masyarakat anti kepalsuan. Berdasarkan seruan aksi yang beredar di pesan berantai WhatsApp, aksi akan dimulai pukul 9.40 waktu Indonesia Barat di depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besaraya, Gunung Sahari Selatan, Jakarta Pusat. Aliansi massa juga ingin menyampaikan aspirasi agar tanggal 18 Oktober ditetapkan sebagai hari ijazah palsu sedunia. Bangsa yang besar adalah bangsa dengan presiden berijazah palsu. 18 Oktober 2022, penobatan hari ijazah palsu sedunia. Tulis seruan aksi itu dikutip pada Sabtu 15 Oktober. Jokowi digugat ke Pengadilan Jakarta Pusat terkait dengan dugaan kepemilikan ijazah palsu. Presiden Jokowi digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan tersebut terkait dengan dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Jokowi atas kepemilikan ijazah palsu. Dikutip dari SIPPPN Jakarta Pusat, gugatan tersebut terregister dengan nomor perkara 592-PDT-G-2022-PN Jakarta Pusat, dan gugatan ini didaftarkan pada Senin 3 Oktober 2022 oleh seseorang yang bernama Bambang Trimulyono. Selain itu, ada juga 3 turut tergugat lain, yakni KPU, MPR RI, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Berikut ini adalah petitum dalam gugatannya. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan tergugat 1 Jokowi telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa membuat keterangan yang tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah, bukti kelulusan sekolah dasar,
sekolah menengah pertama atau SMP, dan sekolah menengah atas atau SMA atas nama Joko Widodo. Menyatakan tergugat satu telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa menyerahkan dokumen ijazah yang berisi keterangan yang tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu. Sebagai kelengkapan syarat pencalonan tergugat satu untuk memenuhi ketentuan pasal 9 ayat 1 huruf R PRKPU nomor 22 tahun 2018 untuk digunakan dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024. Dalam gugatan tersebut, Bambang menggandeng Ahmad Hozinuddin SH selaku kuasa hukum. Status perkara gugatan tersebut masih pada tahap penunjukan jurusita. Belum ada pernyataan dari pihak istana maupun Jokowi terkait dengan gugatan ini. Lalu siapakah Bambang Trimulyono? Bambang Trimulyono bukan kali ini saja membuat heboh publik. Dia juga pada 2014 pernah menuliskan buku Jokowi Undercover. Orang yang sama yang kini menggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal tersebut dibenarkan oleh kuasa hukum Bambang, Ahmad Hozinuddin. Ya benar, Pak Bambang Trimulyono penulis buku Jokowi Undercover, kata Ahmad saat dihubungi. Saat dihubungi, dia belum membeberkan lebih jauh soal gugatan tersebut sebab sedang hendak menghadiri suatu acara. Adapun dalam buku Jokowi Undercover, Bambang menuliskan soal sisi negatif dari Jokowi. Ia bahkan pernah dipidana akibat buku tersebut karena dinilai hoax. Pada 30 Desember 2016, Bambang ditahan oleh penyidik Bareskrim Polri. Saat itu Polri menyatakan bahwa isi buku yang ditulis Bambang hanya merupakan dugaan saja. Pada 29 Mei 2017, dia pun divonis bersalah di pengadilan tingkat pertama. Dia dihukum 3 tahun penjara. Dia sempat hendak banding tetapi urung sehingga perkaranya inkrah. Bambang Tri juga dinilai terbukti melanggar Undang-Undang ITE, Junto, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, serta pasal 207 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa. Dia kemudian dijebloskan ke lapas kelas 2B Slawi hingga akhirnya mendapatkan pembebasan bersyarat pada 1 Juli 2019 yang lalu. Gugatan terhadap Joko Widodo terkait ijazah palsu baru-baru ini telah menghebohkan publik. Orang nomor 1 di Indonesia itu digugat oleh penulis buku karena diduga telah memalsukan ijazah sekolah. Sosok yang berani menggugat Jokowi itu adalah Bambang Trimulyono. Diketahui Bambang ternyata merupakan penulis Jokowi Undercover. Dalam gugatan Bambang itu, Jokowi diduga telah memalsukan ijazah saat pemilihan presiden atau Pilpres 2019 silam.